Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya disilakan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan pengarahan dan pembukaan Rakerda 2014 oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati dan dari panutan kami Pak Haryono Suyono, ya, Ibu Turaskin Murpratomo, yang saya hormati Ibu Sutioso selaku Ketua PNI, ya, dari Polri Pak Bambang Sutejo, dari Line Club Pak Tony Jumali, dari Arta Graha Juli Pak Pemerintah, juga dari Ketua Wakil DKI Profesor Doktor. Saya itu yang saya nggak punya soalnya. Murni dan seluruh kakak-kakak, salam pramuka. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Terima kasih untuk waktu ini, ada rapat kerja seperti ini. Tadi waktu dibacakan dari pendiri pramuka apa? Doa apa? Saya tanya orang mana gitu kan? Itu saya sudah baca tulisan. Itu namanya itu The Art of Dying Well. Seni untuk mati yang baik gitu. Ya. Saya jadi ingat 2 malam yang lalu saya makan dengan teman saya di kampung. Dia bilang sama saya gini, kamu jangan terlalu banyak musuh gitu. Seorang Tiongkok itu bilang kan 1000 teman kekurangan 1 musuh kebanyakan katanya. Terus saya jawabnya begini, kamu walaupun lebih kaya dari saya, kamu mungkin susah cari mati gaya saya kalau saya terbunuh, saya bilang. Kalau saya sampai ditakdirkan mati terbunuh ketika memperjuangkan untuk membereskan Jakarta, kamu nggak bisa bayar tuh, nggak bisa beli, saya bilang. Orang kan mengenang saya tuh mati itu namanya The Art of Dying Well gitu. Itu pramuka. Karena kalau ditakdirkan mati pasti mati juga kan. Memang mati kena kanker kurang top gitu loh. Udah berobat ke luar negeri kemana-mana kan, tapi kalau mati sebagai pejuang itu nggak bisa dibeli itu. Nah, saya kira inilah pesan yang dimaksud untuk pramuka sebetulnya. Ya. Makanya saya juga pesan sama istri saya takut istri saya lupa. Kalau benar-benar mati kan repot, nggak sempat ngomong kan. Dia pikir pusing-pusing, semua keluarga udah nangis-nangis, ya udah dikremasi saja lah. Di heaven dekat dari Pluit, dikremasi saya tiba-tiba. Saya bilang jangan, kalau ketemu mayatnya dikirim pulang Belitung saja. Terus di pusarannya masih tulis mati adalah keuntungan. Itu baru cuma The Art of Dying Well, jadi pasti pantrek gitu loh. Nah, saya kira semua orang kalau bijak harus mikirkan sampai kira-kira mati itu seperti apa. Saya waktu pulang liburan kemarin ke gereja saya duduk, apa yang saya pikirkan, saya senyum-senyum juga gitu. Kenapa saya suka datang ke gereja kecil itu duduk-duduk? Karena saya udah bayangkan, kalau saya mati dikirim pulang ke Belitung, pasti dia yang doain saya, yang nyanyi-nyanyi gitu loh. Pasti mereka ini yang pasti setia, karena tugas gereja gak mungkin pergi dia. Ini teman-teman yang paling dekat yang mungkin doakan. Nah, saya sengaja cerita ini. Kenapa? Karena kita kemarin saya juga didatangin 5 mahasiswa dari UHAMKA. Mereka menanyakan saya membuat video. Apa bedanya Pak tahun 45 dan sekarang?
secara politik Bapak ceritakan. Rupanya di dalam benak anak-anak ini, saya juga lihat selebaran, ini bahayanya negara ini saat ini. Saya kira jadi tugas pramuka untuk memperjuangkan ini. Ketika orang berpikir bahwa yang namanya orang Indonesia asli, katanya. Padahal di dalam tata negara nggak ada Indonesia asli, itu saya lahir juga asli sudah. Itu akan dijajah dari orang-orang turunan kira-kira itu. Sekarang telah menduduki ekonomi, sebentar lagi Ahok mau jadi presiden, lebih repot lagi nanti. Ini sudah dites 2014. Ini sesuatu ada di benak para mahasiswa ini, seolah-olah nanti namanya pribumi akan dipersulit, dijajah ekonomi. Ini persoalan untuk negara yang menggenggam Pita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini satu tugas pramuka yang lebih berat. Tentu saya tugaskan Ibu Sirvi untuk kebersihan. Saya ingin pramuka jadi lokomotif, jadi model, jadi showcase untuk disiplin di jalan. Soal sampah termasuk di sekolah, kita jadi model. Jadi pramuka ini tidak gampang. Makanya ibu saya tidak pernah masukin saya ke pramuka. Saya bersyukur jadi. Saya pun bingung pakai dasi ini gimana, lupa saya. Karena saya terakhir pakai ini tahun 2005 ketika saya jadi bupati. Saya stres, saya bingung pakainya gimana gitu loh. Ini mau tempel di mana, ini mau tempel kemana, saya bingung. Karena harus Agustus itu ada semacam apel pramuka, saya lupa, sebelum 17 Agustus. Nah sebetulnya ibu saya nggak masuk saya pramuka, bukan menganggap pramuka tidak baik. Karena bapak saya ini mulutnya lebih jahat daripada saya katanya. Jadi banyak musuh. Bayangkan zamannya Pak Harto dulu, kalau ngoceh-ngoceh korupsi, ngoceh-ngocehin tentara, Anda bisa diciduk. Bapak saya itu ngoceh terus. Dan dia lawan terus. Makanya ibu saya khawatir saya ke pramuka, nanti orang kerjain saya lagi camping. Makanya saya tidak pernah boleh ikut camping, walaupun saya pengen. Untung saya S1 geologi, camping sampai nggak mau lagi. Karena tiap hari kerjanya naik turun gunung, sungai, nginep di hutan. Karena kita eksplorasi, tinggal di hutan, terus kerjanya tambang. Jadi saya sudah puas juga lah urusan begitu. Tapi saya penasaran sekali gimana cara ngikat tali pramuka. Padahal kakek saya itu ngerti sekali cara ngikat kapal truk. Kapal truk itu harus diikat kabelnya itu harus makin ditarik makin kenceng. Padahal kapal truk kalau tidak dia lepas bisa mengukur sekampung-kampung. Kerja timah seperti itu. Nah saya pengen sudah pramuka. Yang saya suka pramuka itu salah satu itu sebetulnya. Cara ngikat tali, cara apa. Tapi saya tidak sempat nikmatin. Nah saya sengaja cerita seperti ini kenapa? Ada hubungan dengan tugas pramuka yang lebih berat, apalagi pramuka DKI. Terus saya menjawab anak-anak mahasiswa ini, ketika dia tanya pada saya, beda 45 dan tahun sekarang, politik, suasana dulu dan sekarang, saya katakan, karena kemudian dia dari Universitas Islam, saya tanyanya begini sederhana. Saya katakan, Anda setuju tidak kalau saya katakan Masjid Istiqlal itu begitu agung, begitu baik, penataan ruangan begitu baik? Kata setuju. Kalau zaman sekarang tidak akan pernah ada Masjid Istiqlal. Kenapa? Karena panitia akan mencoret pemenang sayembara yang Kristen, Fredrik Silaban. Begitu jangan-jangan waktu melamar memasukkan administrasi saja sudah diskualifikasi karena yang melamarnya seorang Kristen Protestan. Apalagi menang. Kalau zaman sekarang saya khawatir Anda ini lebih baik milih yang kurang baik asal seakidah. Maka tidak akan pernah ada seorang masjid agung sampai hari ini. Itu pertama. Ini beda 45 dan sekarang. Lalu perbedaan yang kedua, kalian suka demo saya bilang. Ketika Bung Karno, negara ini tidak cukup uang membangun masjid Istiqlal yang agung ini dan Monas, Bung Karno memutuskan menyetop pembangunan masjid, mendahulukan Monas. Kalau zaman ini, kalian termasuk yang akan mendemo di istana, siap mati untuk menurunkan presiden. Itu bedanya. Ini yang Anda harus tahu, ini yang pramuka harus tahu. Ini bicara dasar-dasar ideologi, dasar-dasar kenegaraan.
Kalau kita mengatakan satyaku dharmakan, dharmaku baktikan, ini bicara patriotisme. Patriotisme yang tidak mengerti dasar negara itu adalah chauvinis. Ini mesti tahu. Pramuka pakai baju begitu gagah, pakai topi begitu gagah, tapi kalau mentalnya, mental seorang chauvinis, mental yang memecah negara ini, maka percuma kita sebetulnya. Nah, saya ingin sekali rapat kerja ini, dasar ini yang penting, Ibu Sylvie. Kebersihan bukan sesuatu yang tidak penting, tapi dasar pengertian ini penting. Saya hidup di tempat yang 93% Muslim untuk jadi bupati. Saya mengerti sekali susahnya memperjuangkan saya dikafir-kafirkan dengan surat Al-Maidah 51. Saya sampai hafal. Dan saya sekolah Islam, SD sampai SMP. Saya juga teruskan kepada mahasiswa UHAMKA ini, saya katakan, saya tidak tahu cerita Nabi Muhammad ini benar atau tidak. Tapi tolong Anda koreksi saya. Saya sampai hari ini saya ingat, Nabi Muhammad tahu, mungkin saya salah di tempat, di Madinah, waktu sholat, itu dilemparin kotoran manusia oleh Yahudi. Tiap kali sholat. Dan saya baca di kitab suci saya, Kristen, Nabi Daud saja ketika dilemparin debu sama pasir, ketika dia lari dari anaknya, dikudeta anaknya, dari keluarganya si Saul, raja yang semula, itu panglima Daud bilang begini, apakah perlu kita tebas saja kepalanya, kira-kira gitu. Kurang ngajar itu, kok raja kamu lemparin pasir sama debu. Daud bilang jangan. Nah, saya bisa bayangkan panglima Nabi Muhammad waktu itu dilemparin pai manusia nih kira-kira ini. Apakah tidak pengen menyembelih itu si Yahudi kurang ajar itu? Nabi Muhammad datang tidak. Sampai satu hari katanya Nabi Muhammad bingung, kok saya sholat tidak ada yang nyempukin saya hari ini. Kemana tuh? Kok heran? Kotoran nggak kena kita pun di lantai baunya minta ampun. Istri saya baru belikan anak saya anjing lagi, aduh stres saya. Anjing baru beberapa bulan beraknya sembarangan loncat ke ranjang saya lagi sekarang, saking lincahnya tuh anjing. Anjing kecil loncatnya tinggi, ini pusing saya. Saya bisa bayangkan kalau dari kotoran dilempar, tidak kena kita saja baunya minta ampun. Lalu Alkisah, Nabi dikasih tahu si Yahudi ini sakit. Lalu pergilah menjenguk si Yahudi. Dan disitulah si Yahudi mendapat hidayah menjadi seorang Muslim. Betul atau tidak cerita ini saya bilang? Kalau betul, pertanyaan saya, ini beda dulu dan sekarang, Nabi dan pengikutnya sekarang. Saya belum pernah lemparin Anda dengan tai saja, Anda sudah mau nyembelih saya gara-gara saya beda tidak dapat hidayah. Harusnya kalau Anda seorang pengikut Nabi yang baik, saya lemparin tai pun tidak pernah membunuh saya kamu sebetulnya. Kalau kamu nyembelih kepala saya, kalau Nabi Muhammad izinkan panglimanya menyembelih itu kepala Yahudi, tidak sempat dapat hidayah. Bagaimana Anda mau kasih saya hidayah kalau Anda terus memusuhin saya, tidak boleh masuk ke masjid untuk mendengarkan tausiah? Nah, ini perbedaan bangsa ini yang sangat berbahaya. Kita tidak pernah belajar sejarah Romawi, kerajaannya jatuh ketika kaisarnya itu berbalik jadi Kristen. Dari menganiaya umat Kristen, diadu dengan binatang, dibakar hidup-hidup, bakar kota menuduh umat Kristen, tiba-tiba jadi Kristen. Maka diciptakanlah Natal 25 Desember. Mana ada Natal 25 Desember musim salju? Yesus lahir lagi gembala menggembalakan domba, gimana Natal di Desember? Karena ini si raja ciptakan, kalendernya ciptakan supaya pas. Disitulah mulai jatuh negara ini. Kenapa? Kalau tidak Kristen tidak boleh dapat jabatan. Semua pura-pura jadi Kristen. Akhirnya semua orang tidak percaya sama iman Kristen. Ini yang berbahaya buat negara ini. Semua kelihatan sangat rohani hari ini beragama. Tapi ingat, kita adalah showcase. Kita ini model, etalase. Kalau kita menjual ayat-ayat suci, agama, dari kelakuan kita adalah kafir, maka rusaklah. Itulah kenapa saya bisa jadi bupati di tengah 93% Muslim. Yang hampir mayoritas memenangkan Masyumi dulu. Sampai Partai Bulan Bintang. Karena kelakuannya tidak sesuai. Makanya Ustaz Muhammad mengatakan, namanya Ustaz Muhammad,
Haji Muhammad. Saya pilih Ahok karena Ahok walaupun belum dapat hidayah, walaupun dia bilang dia kafir, tapi dia memenuhi standar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, amanah sidik fatona, ya gitu, tablik gitu kan. Gitu. Dan negara ini akan lebih maju dipimpin dari orang yang belum dapat hidayah tapi melakukan prinsip-prinsip Islam, daripada yang dapat hidayah tapi prinsipnya kafir. Maka negara ini hancur. Makanya saya pilih Ahok. Dan saya yakin lebih baik. Makanya jadilah bupati. Sekarang adik saya bisa jadi bupati. Saya tidak tahu tahun depan terpilih atau tidak. Karena mengatakan dia tidak begitu mirip saya. Lalu itu jangan pilih, saya bilang. Tapi dibanding yang lain dia lebih baik katanya. Ya oke, bagi Nah saya sengaja, kenapa cerita ini begitu penting Ibu Syafri untuk pramuka DKI. Saya tidak ingin di DKI itu nanti ada yang kelompok ini, kelompok itu. Ini yang membuat hancur. Saya bahkan menantang kongresmen di Amerika. Saya katakan, waktu saya diundang tahun 2008 ketika ada konvensi Obama, Demokrat di Amerika, saya bilang sama mereka, saya ditanya, apa hebatnya, apa program negara kamu? Semua yang datang dari Jepang, Korsel ditanya. Kalau Indonesia ditanya, jadi Indonesia pasti ayalan. Bertanya sama saya. Saya ceritalah tentang sistem jaminan sosial nasional. Saya memimpikan ada pensiun semua orang, terutama yang tidak mampu. Rp5.000 sehari pun ada harga diri. Ada jaminan kesehatan, ada pensiun. Rumah bisa tinggal keluarga. Wah, dia ketawain saya. Apa? $15 sebulan? Apa-apaan? Wah, dia mana bisa? Terus saya tanya sama dia. Kalau orang Amerika punya penghasilan $100 per hari, kira-kira miskin apa kaya? Oh, cuma tukang cuci piring yang rajin juga bisa dapat 3.000 sebulan. Sopir bisa 5.000. Nah itu persoalan negaramu, saya bilang. Kalau kamu $100 masih biasa-biasa. Kalau bangsa kami $100 di kampung saya punya gaji tetap, kredit motor punya. Penting kan? Kredit motor ada gaji tetap. Jadi kita lebih murah $15. Bisa. Kalau dibilang gimana soal demokrasi? Nah ini pertanyaannya biasa. Republikan juga begitu. Saya tanya sama Anda, kalau Obama itu agamanya Muslim, Islam, kalian pilih dia nggak? Comodin. Nah kalau gitu lu masih belajar sama kampung saya Belitung Timur. Islam 93% pilih saya, yang dengan Cina dan Kristen. Berarti gua lebih bisa demokrasi daripada kamu. Jadi kamu Amerika nggak usah ngajarin kita demokrasi, saya bilang. Saya lebih ngerti. Kalau kita lihat lambang burung Garuda, saya bilang. Lihat tuh burung elang kamu, saya bilang. Itu Bhinneka Tunggal Ikanya, itu Iplurus Unum, bahasa Latin. Kita bahasa Sanskrit, Sanskerta. Itu dijepit di paru burung elang kamu, saya bilang. Artinya apa? Kalau burung elang mau lapar, mau makan, pragmatis, dilepas itu ditanya. Ya kan? Tapi pendiri negara kami sangat jelas memberikan pesan kepada generasi berikutnya. Kalau burung elang Bhinneka Tunggal Ika itu dilepas, sama kayak anak muda, bingung nih gua, bingung pegangan gitu kan. Burung elang, burung Garuda kita bingung kalau nggak ada pita itu. Nah saya kira inilah yang harus kita pertahankan. Nah, kenapa saya hari ini cerita kok tidak ada konteks dengan rapat kerja daerah? Saya kira bangun satu gedung yang paling tinggi pun ini bicara fondasi. Kalau fondasi ini pramuka kita, generasi muda kita, anak-anak sekolah kita tidak tahu, maka bangsa ini tidak pernah kuat. 2015 Januari kita menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Kita akan masuk masyarakat komunitas Asia Tenggara. Kalau kita tidak mengerti siapa kita, itu diajarkan dari psikolog kan. Kalau mau jadi jagoan, mau jadi orang hebat, Anda harus tahu siapa Anda. Kalau Anda tidak tahu siapa Anda nggak bisa jadi apa-apa. Anda harus tahu siapa Anda dan siapa pencipta Anda, tidak sebagai ketuhanan yang Maha Esa, dan bagaimana berhubungan dengan dia secara pribadi, dengan intim. Sama seperti teman muka dengan muka. Itu harus diajarkan. Jadi hari ini mimbar-mimbar kita, etalase kita, organisasi kita tidak pernah lagi mengajarkan dasar kepada anak-anak didik kita. Siapa kamu, siapa penciptamu, siapa sesamamu, dan berhubungan pribadi dengan dia. Kalau itu Anda punya, apapun kondisi Anda tidak masalah. Karena Anda tahu siapa Anda dan siapa pencipta Anda. Dan bagaimana hubungan dengan dia ngomong.
Tapi kalau dia tidak mengerti ini, kita hanya mengajarkan apa keuntungan, apa manfaat ikut saya, organisasi, satu hari kelak ada yang lebih bermanfaat dikit saja, dia pindah. Negara ini kalau generasi muda diajarkan apa manfaat kamu jadi orang Indonesia, satu hari di negara lain menawarkan yang lebih baik, dia pindah. Jadi kalau kita mengerti dasar negara dengan baik, kenapa kita mesti disiplin, kenapa kita mesti taat konstitusi, maka ini lebih baik. Nah, saya berharap rapat kerja di DKI bisa memulai dari dasar. Tentu saya juga terima kasih pada seluruh organisasi. Kita ingin Jakarta mulai tertib. Tidak mungkin akan hidup nyaman kalau tidak ada tertib. Dan tidak mungkin ada ketertiban kalau tidak ada penegakan hukum. Maka kita lagi berusaha terus supaya aparat hukum membantu. Karena undang-undang kita juga salah menurut saya. Denda maksimum. Kalau di luar negeri denda ya denda. Ya dibayar, kalau tidak bayar 2 kali. Kalau tidak suka ke pengadilan. Kalau denda maksimum mesti minta tolong hakim memutuskan berapa yang maksimumnya. Hakim udah banyak pekerjaan, makanya pelanggaran terus terjadi. Nah, ini tugas pramuka, kami lagi bangun sistem, mungkin nanti ke depannya dia bisa membantu memberikan berita-berita soal sampah, semua harus punya Android untuk kirim. Nanti saya kira rapat kerja tahun depan untuk kita bicarakan itu. Saya kira tahun ini kita perlu mendudukkan kembali soal